Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam insan muda, selamat datang di Spooky Phone Nightmare Site, dimana malam hari ini kita bakalan telepon salah satu di antara kamu untuk berbagi pengalaman seramnya. Kira-kira siapa yang bakalan di masa telepon malam hari ini? Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Aden Radio, nyalakan lonceng notifikasinya, share, likes, dan komen jika kamu suka video ini. Dan satu lagi ingat, jangan nonton Spooky Phone Nightmare Site ini sendirian. Halo. Yang kuntilanak itu ada di samping pas mau dibuka. Kuntilanak yang kita Ini sih aku ya yang ngalamin. Ya, aku balik lagi ke kamar, keesokan harinya mukanya enggak. Jadi kayak ngebelangkatin gitu, terus kayak Dan malam hari ini akan berbagi pengalaman seramnya di Nightmare Spooky Phone adalah Sarah. Halo Sarah, apa kabar? halo Kak, alhamdulillah baik. Sarah, di mana nih Sarah? Tinggalnya daerah mana? Bandung atau Aku di Bogor Kak. di Bogor? Oke, berarti ini pengalaman yang akan kamu ceritakan, pengalaman ketika di Bogor ya. Oke, Iya. tepatnya kayak di mana dan kayak gimana ceritanya? Di salah satu rumah sakit swasta di Bogor Oke. tahun 2019 Kak. Oke, nah waktu itu kamu lagi sakit atau lagi ngejenguk atau gimana? Iya, aku dirawat di situ sekitar 2-3 mingguan. Kenapa tuh lagi sakitnya? Aku kena infeksi usus sama tipes. Oke, berarti lumayan hampir sebulan lah ya kamu dirawat di sana. Iya. Dan ada kejadian apa tuh selama kamu dirawat di sana? Waktu itu aku tuh kan harus dioperasi ya Kak kalau infeksi usus. Nah, aku tuh di operasinya make metode laparoskopi, jadi jelek. Harusnya kata dokter setelah operasi tuh udah bisa sembuh. Oke. Tapi anehnya aku setelah operasi malah makin sakit. Makin sakit. Oke. Iya. Terus. Jadi lama-lama tuh makin gak jelas Kak sakitnya. Jadi setiap jam 2 sampai jam 4 subuh aku kejang-kejang gitu. Aku kedinginan, jadi kejang-kejang. Oke. Dan Jadi suhu badan aku tinggi, tapi akunya kedinginan. Oke. Nah, berarti kamu udah mulai ngerasain itu dari badan kamu ya, maksudnya kayak kedinginan, kejang-kejang. Nah, ketika sadar ada hal yang janggal dan itu bukan dari sakit kamu tuh pas gimana? Pas jadi yang kejang-kejang itu sih Kak, soalnya bingung. Badan akunya panas, tapi akunya kejang-kejang gitu. Oke. Terus dikasih antibiotik jalan turun-turun. Oke. Dikasih antibiotik pun, dikasih obat maksudnya masih tetap ya, itu terasanya seperti itu. Sampai akhirnya gimana tuh? Sampai akhirnya dokternya juga bingung aku kenapa. Karena nggak ada diagnosa apapun. Sampai mau dikasih ini narkoba Kak. Buat penenang ya, obat penenang lah ya. Iya. Oke. Dokternya nggak tahu apa segala macam sampai akhirnya mau dikasih obat penenang. Dan ternyata itu tuh apa? Atau kamu mungkin ngalamin sesuatu yang lain selain kayak kejang atau mungkin ada gangguan yang lainnya? Ada sih Kak, jadi setiap habis isya sama pagi-pagi subuh jam 4-an itu di lantai atas, aku kan di lantai 3 gedung baru gitu. Nah di lantai itu selalu ada suara lari-larian, suara anak kecil main. Tapi yang denger gak aku aja, kayak keluarga aku yang nungguin juga gak dengar gitu. Oke. Kamu sempat ngelihat sesuatu nggak di sana? Maksudnya gangguan seremnya nih terjadinya tuh selain yang tadi ya suara lari-lari atau apa? Apa sampai bisa ngelihat sosoknya atau gimana? Kalau ngelihat enggak sih Kak, paling ngerasain badan aku kayak tiba-tiba gak bisa gerak erep gitu ya Kak. Erep. Kayak gitu aja, kalau ngelihat enggak sampai ngelihat. Oke, nggak sampai ngelihat tapi kamu ngerasain si ketindihan atau erep-erep ini. Oke. Iya. Siap kalau gitu. Ada lagi yang mau kamu ceritain lagi?
ini aja sih Kak, kan ada yang lari-larian ya di lantai 4. Oke. Terus aku sama kakak aku yang nungguin mikirnya kayak, oh itu anak-anak lagi nungguin Mhm. yang dirawat Mhm. atau lagi ngejenguk gitu. Kan kalau di rumah sakit biasa kayak gitu. Mhm. Jadi masih positive thinking. Terus pas aku konsul buka perban, aku nanya ke mas-mas perawatnya, Mas di lantai 4 spesialis anak ya baru. Terus kata mas-masnya, kenapa emang Kak? Terus kata aku, soalnya berisik banget Mas kalau malam. Terus kata mas-masnya, waduh nggak ada Kak, lantai 4 tuh cuma loteng kosong aja, soalnya baru dibangun gitu. Oh, wow. Ternyata ada anak-anak kecil gaib ya yang lari-larian di atas loteng itu. Iya, Oke. Tapi sekarang udah sembuh ya, Sarah? udah Kak, alhamdulillah. Alhamdulillah Sarah udah sembuh. Siap. Terima kasih ya Sarah udah berbagi pengalaman seremnya di Spooky Phone Nightmare. Thank you Sarah. Thank you Kak. Nah, itu tadi pengalamannya Sarah. Jadi dia kalau disimpulin di satu rumah sakit ya ternyata bisa terbilang baru ya tadi. Dan dia dirawat di sana hampir 1 bulan. Sering erep-erep atau tindihan. Badannya juga tiba-tiba kejang padahal didiagnosa itu nggak ada apa-apa. Dan dia dengar ada suara orang lari-lari, nih anak kecil. Dikiranya emang anak kecil beneran, ternyata nggak ada apa-apa di lantai atasnya, itu emang loteng kosong. Apakah mungkin ada satu sosok yang ingin berteman dengan Sarah saat itu, mencoba mencari perhatiannya Sarah sampai akhirnya dibikin nggak nyaman atau kayak gimana? Wah, nggak tahu. Tapi kalau misalnya kamu punya pengalaman yang sama nih, ketika di rumah sakit misalnya waktu dirawat atau di ngejenguk ya, itu boleh komen di bawah ya. Kalau pengalaman saya di rumah sakit sih, ada satu tempat atau rumah sakit yang cukup legend lah di Bandung, dan itu rumah sakit kosong. Banyak banget orang yang pengen datang ke sana buat beruji nyali, tapi untungnya sekarang udah dibangun lah ya. Nggak usah saya sebutin di mana tempatnya, mungkin kalian juga pernah datang ke sana. Karena awal Nightmare Site datang ke sana itu live langsung dari rumah sakit itu, kita naik sampai ke lantai 4 dan itu terjadi sesuatu yang di luar dugaan. Di lantai pertama kita jalan, waktu itu sekitar berapa ya, 8 orang tim Nightmare Site masuk ke sana. Kita siaran live, belum musim YouTube jadi tidak ada dokumentasinya ketika itu, hanya siaran live dari sana. Kita coba di lantai 1 masuk ke kamar mayat dan lain-lain, itu hawanya masih biasa aja. Masuk ke lantai 2, nah itu udah mulai gak enak, hawanya mulai sesak apa segala macem. Sampai di lantai 2 itu kita diikutin satu sosok suster, bajunya suster seperti biasa, perempuan, dan namanya adalah Ratih. Dan sosok Ratih ini ngikutin kita kurang lebih sekitar beberapa meter. Kalau kita jalan, sosok ini tuh ada di belakang kita ngikutin dan berpesan jangan lanjutin lagi, katanya kayak gitu. Jangan lanjutin, udah cukup. Tapi saat itu kekeh, kita lanjut lagi sampai ke lantai 3. Si sosok ini tuh masih ngikutin dan sama lah dia bilangnya, jangan diterusin. Intinya nyuruh kita untuk balik pulang. Tapi kita nggak gubris tuh, lanjutlah kita explore ke ruangan-ruangan, dan beberapa sosok pun sekelebat terlihat. Ada sosok perempuan, ada sosok yang semua wajahnya tuh mata semua, banyak itu juga ada. Terus saya juga dicolek gitu, kayak apa nih, kalau nggak salah punggung belakang set ada yang nyolek, ada fisik lah. Kita lanjut lagi sampai ke lantai 4, itu lantai yang paling atas, dan di sana itu suasananya nggak enak banget, dimana tiba-tiba badan tuh berdiri aja tuh nggak bisa, kayak bungkuk aja terus. Aduh, ini berat banget. Untuk melurusin kaki itu susah, dan itu terjadi di semuanya.
Dan kata seseorang yang ikut sama kita nih, ya almarhum Kang Sam saat itu bilang bahwa gaibnya di sini banyak banget. Ada satu kerajaan katanya saat itu, dan tidak menyambut kita dengan baik. Jadi energinya mereka ini terasa lah sama kita, bikin kita mual, pusing. Itu jalan gonta udah kayak gempa bumi itu di lantai 4. Sampai akhirnya si sosok perempuan yang berwujud suster ini tuh muncul lagi, dan dia ngeliatin kita dari jarak agak jauh. Tiba-tiba sosok ini tuh bilang dalam bahasa Sundanya, dalam bahasa Sunda dia bilang, "Cek aing balik sia." Kata saya pulang. Dan tiba-tiba sosok perempuan ini berubah menjadi makhluk yang tinggi, besar, dan menyeramkan. Matanya merah, bulat, melotot, bertaring. Yang kita bisa gambarkan kalau awam itu kayak genderuwo gitu lah, dia besar banget. Dan itu adalah kayak raja atau penguasanya di situlah. Bahkan sampai mengancam akan membawa salah satu dari kita tidak bisa pulang. Dari saat itu, setelah mendapat ancaman itu, coba ada perlawanan, tapi daripada mengusik lebih baik kita pergi. Saat itu kita turun, dan dari lantai 4 ke lantai 1 itu turun tuh berat banget, susah banget. Kaki susah digerakkan, tapi kita perlahan turun dan saling menjaga gitu, karena salah satu di antara kita diancam akan dibawa sama dia dan nggak bisa pulang, nggak bisa kemana-mana. Jadi kita jalan beriringan, jangan sampai ada yang melamun dan tiba-tiba lari misalnya kemana dan udah hilang, nggak akan ketemu lagi. Kita turun sampai lantai bawah, dan selama perjalanan turun dari lantai 4 ke lantai 1 itu gila, banyak banget yang gangguin. Itu kedengaran suara ketawa lah, ada kayak benda digeser, ini itu dan lain-lain. Tapi alhamdulillah kita sampai ke bawah lantai 1 dan kondisi udah tenang. Habis gitu bersihin segala macam, barulah kita bisa pulang. Dan untungnya setelah pulang dari sana nggak ada yang sampai diikutin dan nggak ada apa-apa. Nah, itu salah satu pengalaman ketika masuk ke rumah sakit yang cukup legend di Bandung ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah dibawa, sudah ramai, dan seharusnya sudah tidak ada hal-hal seperti itu lagi sih. Kalau kamu punya pengalaman juga di rumah sakit itu, bisa kamu komen di bawah. Terima kasih Insan Muda udah dengerin Spooky Phone Nightmare Side malam hari ini. Sampai ketemu lagi di Spooky Phone Nightmare Side selanjutnya, dan selalu ingat, jangan pernah nonton Spooky Phone Nightmare Side ini sendirian.